Tiga paramedis membual tentang peningkatan waktu respons tim ambulans masing-masing. Sejak kami memasang sistem navigasi satelit baru kami telah memangkas waktu tanggap darurat kami hingga 10%. Tidak buruk, komentar paramedis kedua. Tetapi dengan menggunakan model komputer dari pola lalu lintas, kami memangkas waktu rata-rata kami sebesar 20%. Itu bukan apa-apa, kata paramedis ketiga, sejak sopir ambulans kami ditempatkan magang di operator bus lintas Sumatera, kami telah memotong waktu tanggap darurat kami menjadi setengahnya. Udin telah menerima telepon dari pengacaranya, bersikeras agar mereka segera bertemu. Dia tiba di kantor pengacara itu, dan masuk ke kantornya. Apakah Anda ingin berita buruk dulu atau berita yang sangat buruk? Tanya pengacara. Ya, jika itu adalah pilihanku, kurasa aku akan menerima yang buruk terlebih dulu. Berita buruknya, istri Anda menemukan sebuah foto senilai 5 miliar rupiah. Itu berita buruknya, Udin tercengang. Jika Anda menyebut itu berita buruk, saya tidak sabar untuk mendengar berita yang sangat buruknya. Kabar sangat buruknya, foto itu berisi Anda dan sekretaris Anda sedang bercinta. 4 orang ibu-ibu sosialita sedang minum kopi di sebuah kafe. Ibu pertama memberitahu teman-temannya, anak saya seorang politisi di daerah, dan sekarang menjadi bupati. Ketika ia masuk ke ruangan, semua orang memanggilnya, Bapak Bupati. Ibu kedua kemudian menimpali, anak saya adalah seorang gubernur. Ketika dia pergi kemana-mana orang memanggilnya, Bapak Gubernur. Giliran ibu yang ketiga mengatakan, anak saya adalah presiden. Ketika ia memasuki ruang orang hormat dan berkata, Bapak Presiden. Ketiga ibu itu kemudian menoleh kepada ibu yang keempat. Ibu yang keempat berbicara dengan tenang, anak saya ini dia tidak mau masuk ke dunia politik. Tetapi dengan parasnya yang tampan, dia berlatih secara rutin di gym, sehingga tubuhnya kekar. Setiap dia pergi kemana saja, ibu-ibu yang melihatnya berkata, ya Tuhanku. Salah satu alasan TNI dan kepolisian sulit untuk melakukan operasi bersama-sama adalah bahwa mereka tidak berbicara bahasa yang sama. Misalnya, jika ada perintah untuk mengamankan bangunan, maka kepolisian akan menempatkan penjagaan di sekitar bangunan sehingga tidak ada yang bisa masuk. Angkatan Laut akan mematikan lampu bangunan dan mengunci pintu. Angkatan Darat akan menyerang bangunan, menangkap orang-orang di dalamnya, dan mempertahankannya dengan persenjataan lengkap. Angkatan Udara akan menyewa bangunan itu selama 3 tahun dan mengganggarkan pembeliannya pada tahun keempat. 2 orang bandar judi sedang menanti pelanggannya untuk bertaruh di meja judinya. Tidak berapa lama kemudian datanglah seorang perempuan yang sangat menarik. Ia mampir sebentar ke meja judi itu dan memasang 5 juta, semua uangnya untuk 1 kali lemparan dadu. Bandar itu tentu saja setuju. Kemudian perempuan itu berkata, saya harap Anda tidak keberatan jika saya melakukannya dengan setengah telanjang. Karena ini akan membuat saya beruntung. Kedua bandar itu mengangguk. Perempuan itu membuka baju dan BH-nya, telanjang dari atas sampai pinggang. Kemudian ia meniup dadu dalam tangannya dan melemparkan. Ya, saya menang. Saya menang, teriaknya kegirangan sambil berloncatan dan memeluk kedua bandar itu. Perempuan itu segera mengenakan lagi bajunya, memungut uang pembayaran dan segera berlalu dari tempat itu. Kedua bandar saling pandang dengan muka bodoh. Kemudian salah seorang menanyakan kepada yang lain. Menurutmu, apakah benar dadu yang ia lemparkan cocok dengan tebakannya? Saya tidak tahu. Saya kira kamu memperhatikan angka dadu yang keluar. Seorang politisi yang masih muda telah berlibur singkat dan menginap di sebuah villa di pedesaan. Terakhir kali dia datang, dia berhasil bercinta dengan putri pemilik penginapan itu. Setelah 3 tahun, dia kembali ke tempat itu sambil membayangkan hari-hari yang menyenangkan yang akan dia lewati lagi. Dia masuk ke lobi penginapan, lalu berhenti sejenak. Di sana ia melihat kekasihnya duduk dengan bayi di pangkuannya. Soimah, mengapa kamu tidak memberitahuku saat kamu hamil? Aku pasti akan bergegas ke sini, dan kita bisa saja menikah. Dan bayinya akan memiliki nama keluargaku, kata politisi tersebut. Begini mas, kata perempuan itu, ketika kerabat di sini tahu tentang kondisiku, kami duduk sepanjang malam dan bicara.
Kemudian kami memutuskan bahwa akan lebih baik memiliki anak tanpa ayah dalam keluarga ini daripada menjadi anak politisi. Seorang politisi senior bernama Pak Aneh meninggal, dan temannya meminta pembuat batu nisan untuk menuliskan di batu nisannya, "Disinilah Aneh, seorang pria jujur, dan seorang politisi." Pembuat batu nisan bersikeras bahwa prasasti seperti itu akan membingungkan, karena orang yang lewat cenderung berpikir bahwa 3 orang terkubur di bawah nisan itu. Namun dia menyarankan alternatif. Dia akan menulis, "Disinilah seorang pria yang jujur yang merupakan seorang politisi." Dengan begitu, setiap kali seseorang berjalan melewati batu nisan dan membacanya, mereka pasti akan berkomentar, "Itu aneh." Di suatu daerah, banyak warga yang demo menuntut pemecatan seorang gubernur yang memiliki kinerja yang sangat buruk. Gubernur pun menemui mereka dan menyampaikan pidato untuk menenangkan massa. Namun, seorang lelaki tua sedang duduk di barisan depan, mengolok-olok gubernur saat dia menyampaikan pidatonya. Akhirnya gubernur tidak tahan lagi, jadi dia menunjuk si pencemooh dan berkata, "Hei kamu, jangan hanya mencemooh saya. Maukah Anda berdiri dan memberitahu hadirin apa yang telah Anda lakukan untuk kebaikan kota ini?" "Baik Pak Gubernur," kata pria itu dengan suara tegas. "Yang telah saya lakukan adalah, saya tidak memilih Anda dalam pemilihan tahun lalu." Soimah pergi ke dokter karena sakit kepala ringan. Begitu masuk ke ruang praktek dokter, si dokter meminta untuk membuka pakaiannya. Soimah pun berkata, "Dokter, saya itu sakit kepala masa harus buka baju sih? Mau sembuh nggak? Pokoknya buka bajunya." Setelah Soimah membuka bajunya dengan terpaksa, dokter lalu menyuruh untuk membuka celananya. Terang saja Soimah bingung. "Dokter, saya sakit kepala kenapa harus buka baju, buka BH, dan buka celana? Mau diperiksa nggak? Buka semuanya." Dengan terpaksa Soimah menuruti perintah dokter. Setelah tak sehelai benang pun menempel pada tubuhnya, si dokter menyuruh Soimah masuk ke dalam ruangan khusus. Soimah sempat ragu-ragu dan takut. Tapi akhirnya mengikuti saran dokter. Begitu masuk ke dalam ruangan ternyata di dalam ruangan sudah banyak pasien yang sudah telanjang bulat. Soimah pun bertanya pada mereka. "Saya sakit kepala kok disuruh telanjang? Kamu sakit apa? Kok disuruh telanjang juga?" "Saya sakit batuk. Saya pilek." Di dalam, mereka mempertanyakan cara dokter memeriksa. Tengah ribut begitu ada salah seorang yang juga telanjang nyeletuk. "Kalian masih mending datang untuk berobat. Saya ini ke sini untuk ngantar surat saja suruh telanjang." Udin yang seorang bupati memanggil tukang cendol. Sambil menunggu dilayani, Udin iseng-iseng bertanya. "Udah berapa tahun jualan cendol mas?" "Kira-kira 5 tahun lebih." "Gerobak sama dagangannya udah milik sendiri apa punya orang lain?" "Punya majikan saya. Saya tiap hari setoran." "Jualan lebih dari 5 tahun harusnya mas udah punya gerobak dan modal sendiri," kata Udin dengan nada mengejek. Dengan sedikit jengkel tukang cendol pun menjawab, "Ya beginilah orang kecil. Bapak sendiri bekerja jadi bupati sudah berapa tahun?" "Udah 10 tahun. Memangnya kenapa? Bekerja 10 tahun harusnya Bapak sudah punya kabupaten sendiri." Suatu hari ibunya Udin dipanggil ke sekolah karena kenakalan anaknya. "Bu, putra Anda kemarin menyebut saya babi jelek," kata wali kelas Udin. Sang ibu meminta maaf dengan wajah yang nampak merasa malu. "Maafkan saya, padahal saya sudah memberitahunya ribuan kali bahwa tidak boleh menilai orang hanya dari penampilan mereka." Udin adalah anak seorang dokter yang mengikuti jejak ayahnya mengikuti kuliah di jurusan pendidikan dokter. Ketika sudah diizinkan untuk melakukan praktek, Udin pun pergi ke rumah ayahnya untuk berkonsultasi. "Baiklah ayah, sekarang saya sedang persiapan untuk memiliki klinik sendiri. Jadi beri saya beberapa pedoman untuk sukses." Ayah Udin pun menjawab. "Begini nak. Pokoknya selalu tulis resep kamu agar tidak terbaca dengan jelas, dan tulis tagihan kamu agar terbaca dengan jelas." Di negara Konoha, ada pemerintah yang sedang berkuasa memiliki kinerja yang benar-benar buruk dan sangat mungkin akan kalah dalam pemilihan umum selanjutnya.
Jadi mereka mengumpulkan kabinet untuk menghadapi situasi tersebut. Teman-teman, pemerintahan kita tidak berjalan dengan baik, kita akan kehilangan kekuatan, kita akan kehilangan segalanya. Kita perlu melakukan sesuatu, kata Presiden. Seorang menteri kemudian muncul gagasan dan berkata, kita akan mendekorasi ulang ruangan ini. Kami akan mengganti meja, kursi, sofa, lantai, gorden. Semuanya akan diubah sehingga ide cemerlang pasti akan muncul kalau suasana ruangan berubah. Yang lain juga setuju dan mulai membuat rencana. Beberapa saat kemudian, pelayan masuk ke dalam membawa minuman dan snack, dan dia melihat para kabinet sangat murung. Pelayan pun berkata, apa yang terjadi? Pemerintahan kami tidak berjalan dengan baik, dan kami akan mengubah dekorasi ruangan, jawab mereka. Pelayan itu mengangkat bahu ragu-ragu. Kenapa kamu bereaksi seperti itu? Tanya Perdana Menteri. Apa yang bisa saya katakan pada kalian? Jawabnya. Sebelum saya datang bekerja di sini, saya dulu bekerja di tempat karaoke plus. Dan ketika bisnis tidak berjalan lancar, kami tidak mengganti furnitur, tetapi para pemandu lagunya. Udin kecil pulang dari sekolah dengan sedikit bingung. Ibunya adalah keturunan pebisnis dan ayahnya adalah keturunan politisi. Jadi Udin berkata, Mama, apakah saya lebih mirip pebisnis atau politisi? Apa itu benar-benar penting bagimu? Kamu hanya perlu bertanya kepada ayahmu, ibunya memberitahunya. Jadi saat ayah Udin pulang kerja, Udin menanyakan pertanyaan yang sama, Ayah, apakah saya lebih mirip pebisnis atau politisi? Pertanyaan macam apa itu? Apakah itu penting? Mengapa kamu ingin tahu apakah kamu lebih mirip pebisnis atau politisi? Tanya ayahnya. Ayah, jadi seperti ini. Tadi saya bertemu Joko di jalan, dan dia ingin menjual sepedanya seharga 600.000. Saya tidak tahu apakah saya harus menawarnya sampai 300.000, atau menunggu sampai gelap dan menyuruh orang untuk mencuri sepeda Joko. Hakim memberi ceramah kepada terdakwa tentang kejahatan karena minuman keras. Tetapi mengingat fakta bahwa ini adalah pertama kalinya pria itu mabuk, kasus tersebut diselesaikan dengan pembayaran biaya denda 1 juta. Sekarang jangan sampai saya melihat wajah Anda lagi, kata hakim tegas saat terdakwa berbalik untuk pergi. Saya khawatir saya tidak bisa menjanjikan itu yang mulia, kata pria yang dibebaskan itu. Dan kenapa tidak? Tanya hakim. Karena saya adalah bartender di diskotik langganan yang mulia. NASA sedang mewawancarai para profesional untuk dikirim ke Mars. Hanya satu yang bisa pergi dan tidak bisa kembali ke bumi. Pelamar pertama, seorang insinyur, ditanyai berapa banyak dia ingin dibayar untuk pergi. 1 juta dolar, jawabnya, karena saya ingin menyumbangkannya ke panti asuhan. Pelamar berikutnya, seorang dokter, ditanyai pertanyaan yang sama. Dia meminta 2 juta dolar. Saya ingin memberikan 1 juta untuk keluarga saya, dan meninggalkan 1 juta lainnya untuk kemajuan penelitian medis. Pemohon terakhir adalah seorang pengacara. Ketika ditanya berapa banyak uang yang dia inginkan, dia berbisik di telinga pewawancara, 3 juta dolar. Mengapa lebih dari yang lain? Tanya pewawancara. Pengacara itu menjawab, jika Anda memberi saya 3 juta, saya akan memberi Anda 1 juta, saya akan menyimpan 1 juta, dan kita akan mengirim si insinyur ke Mars. Setelah ditangkap karena korupsi, seorang pejabat menyewa pengacara terbaik. Dengar, pejabat itu berkata, aku punya hampir 100 miliar rupiah tunai dalam berangkas bank saya. Anda bisa membebaskan saya. Pengacara mengatakan, percayalah sobat, Anda tidak akan pernah masuk penjara dengan uang sebanyak itu. Dan benar saja, dia tidak masuk penjara dengan uang sebanyak itu. Ia masuk ke penjara dalam keadaan bangkrut. Di sebuah kota ada seorang pejabat yang suka sekali jogging setiap pagi. Dan setiap lewat sebuah jalan dia selalu bertemu dengan seorang cewek penjajah seks yang berdiri di sana. Setiap kali pejabat tersebut lewat, tiap kali pula si cewek berteriak kepadanya, 500.000 mau. Dan pejabat tersebut selalu menjawab dengan bercanda pula, gak ah, 5.000 perak baru mau. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan mereka setiap kali berpapasan. 500.000. Enggak, 5.000. Suatu hari istri si pejabat ngotot mau pengen ikut jogging juga.
Walaupun sang pejabat berusaha dengan segala cara mencegahnya, tetap saja sang istri ngotot ikut. Sang pejabat mengalah sambil hatinya was-was bakal ada perang dengan istrinya kalau si PSK itu berteriak kepadanya. Dia tahu sang istri tidak akan percaya bahwa itu cuma candaan saja. Benar saja, ketika suami istri itu jogging berdampingan mendekati jalan itu sang PSK sudah berdiri di sana. Si pejabat mencoba menghindari tatapan mata si PSK dan terus berlari melewatinya. Sang pejabat sudah merasa senang tidak ada insiden ketika dari belakang dia mendengar sang PSK berteriak, "Lihat sendiri kan apa yang kamu dapat dengan 5.000 perak." Soimah mengeluh kepada teman-temannya tentang dedikasi ekstrim suaminya pada pekerjaan barunya. Soalnya, suami Soimah sudah cukup lama menganggur. Dia memberitahu teman-temannya, "Saya menghargai kenyataan bahwa akhirnya dia menemukan pekerjaan baru. Tetapi saya tidak suka dia membawa pulang pekerjaannya dan menyelesaikannya di rumah." "Kenapa emangnya? Apa pekerjaan barunya?" "Dia pembalsem jenazah." Setelah dilantik, seorang wali kota melakukan inspeksi mendadak ke sebuah rumah sakit jiwa di kotanya. Kunjungan wali kota yang sangat mendadak ini membuat para pengurus rumah sakit jiwa kebingungan dan mencoba membuat acara seadanya untuk menyambut wali kota. Seluruh dokter dan staf di RSJ berdiri, dan di situ juga beberapa pasien yang menurut pemeriksaan terakhir sudah hampir waras. Pak Wali Kota kemudian menyalami seluruh staf, dan ketika sampai di barisan pasien, Wali Kota menyalami salah satu pasien sambil berkata, "Saya Wali Kota." Pasien itu kemudian tersenyum dan berkata, "Oh bagus. Tidak apa-apa kok." Pak Wali Kota yang kebingungan dengan jawaban itu kemudian berkata, "Apa maksud Anda dengan tidak apa-apa?" Pasien itu kemudian menepuk bahu wali kota dan berkata dengan tenang, "Waktu saya baru masuk, saya juga ngaku presiden. Lama-lama nanti sembuh kok sesudah dirawat di sini. Yang sabar saja Mas." Soimah mengalami hari yang berat dan setelah kembali ke rumah dia mulai mengeluh. Dia berkata kepada suaminya, "Tidak ada yang mencintaiku. Tidak ada yang peduli padaku, seluruh dunia membenci aku." Suaminya sambil menonton TV berkata dengan santai, "Itu tidak benar sayang. Kamu tidak begitu seterkenal itu sehingga seluruh dunia membencimu. Banyak orang bahkan tidak mengenalmu." Ada dua orang, seorang anggota Densus dan tersangka kejahatan sedang dalam perjalanan keluar hutan menuju ke markas besar untuk interogasi. Tiba-tiba saja mereka menyandung sebuah lentera dan sesosok jin muncul keluar dari lentera itu. "Aku akan memberikan kalian masing-masing satu permintaan," kata jin. Tersangka mengatakan, "Saya ingin dinding di sekitar hutan tempat persembunyian kami, sehingga tidak ada orang-orang, termasuk polisi bisa datang masuk dan mengganggu orang-orang kami." Dengan sekejap mata jin, "Pof, ada dinding besar di sekitar hutan itu." Anggota Densus bertanya, "Saya sangat penasaran, tolong beritahu saya tentang dinding ini." Jin menjelaskan, "Ya, tembok itu tingginya sekitar 300 meter, tebal 40 meter dan benar-benar mengelilingi tempat persembunyian mereka. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar." Si anggota Densus kemudian mengatakan, "Kalau begitu, tolong isi dengan air." Sebuah perusahaan underwear asal Amerika mengadakan survei terhadap masing-masing 100 responden wanita di setiap negara di dunia mengenai warna CD terfavorit mereka. Ternyata hasilnya sedikit mengejutkan. 90% responden menjawab bahwa mereka menyukai CD warna hitam tanpa memikirkan bahan dan modelnya. Alasan mereka memilih CD warna hitam ternyata selain meningkatkan rasa percaya diri mereka yang mana membuat setiap responden pemilih merasa lebih seksi dan menggerakkan, juga ternyata merupakan suatu tanda berkabung internasional. Tanda berkabung karena setiap burung yang masuk selalu keluar dalam keadaan mati layu. Udin pulang ke rumah setelah bermain golf hari Sabtu. "Baru pulang Pak, main golf sama siapa tadi?" "Sendiri aja sayang." "Lo tumben sendirian, kenapa gak ngajakin Pak Joko tetangga kita aja Pak?" Udin pun berkata, "Apakah kamu ingin bermain dengan pria yang sering curang, menipu, berani bersumpah atas apapun, berbohong tentang nilai permainannya, dan selalu mengatakan hal yang tidak baik tentang orang lain di lapangan?" "Tentu saja tidak," jawab sang istri. "Nah begitu pula dengan Joko, dia juga gak suka itu. Makanya aku jadi main sendiri."
Soimah pergi ke Inggris untuk menghadiri sesi pelatihan perusahaan selama 2 minggu. Suaminya mengantarnya ke bandara dan berharap perjalanannya menyenangkan. Soimah menjawab, "Terima kasih sayang, apa yang ingin aku bawakan untukmu?" Suaminya tertawa dan berkata, "Seorang gadis Inggris." Soimah pun diam dan pergi. 2 minggu kemudian suaminya menjemputnya di bandara dan bertanya, "Jadi sayang, bagaimana perjalanannya?" "Bagus sekali, terima kasih," jawab Soimah. "Dan apa yang terjadi dengan hadiahku?" "Hadiah yang mana?" "Gadis Inggris itu," kata suaminya sambil bercanda. "Oh itu. Ya, aku sudah melakukan apa yang aku bisa. Sekarang kita harus menunggu beberapa bulan untuk melihat apakah itu perempuan atau laki."